salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semua kita adalah bahagian dari sebuah kisah yang suatu saat akan diceritakan kepada orang lain. Baik buruknya akan dikenang, boleh jadi abadi, namun bisa juga terlupakan. Dalam satu bait syair dikatakan, wa innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap orang adalah cerita bagi generasi setelahnya, maka jadikan kisahmu sebagai cerita yang indah dan menawan agar pantas didengar oleh orang-orang yang akan datang. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 1200 tahun yang lalu, Al-Imam Syafi'i telah pergi meninggalkan kita. Tapi sampai hari ini namanya tetap disebut-sebut, kebaikannya tetap diceritakan, kisahnya terus disampaikan, ilmunya dipelajari, kitab-kitabnya dibaca. Tapi juga sebelum Imam Syafi'i, ada satu zaman di mana dunia ini juga pernah dihinggapi, dihuni oleh seseorang yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab, atau bahkan sebelumnya ada yang bernama Qarun dan Fir'aun. Mereka juga telah berpulang ke rahmatullah jauh beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kisah mereka tetap abadi, cerita tentang mereka tetap disampaikan. Tapi beda antara kisah Abu Jahal dengan Imam Syafi'i adalah, jika Imam Syafi'i yang diceritakan adalah kebaikan demi kebaikannya, namun Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun dan Fir'aun yang diceritakan justru malah sebaliknya. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, zaman Imam Syafi'i sudah berlalu. Masa Abu Lahab dan Abu Jahal sudah telah lewat. Hari ini adalah masa kita. Sekarang adalah zaman kita. Kita sedang merajut sebuah cerita. Kita sedang menulis sebuah skenario. Cerita apa yang akan kita tuliskan yang kelak akan didengar oleh generasi-generasi yang akan datang, tergantung dengan apa yang kita kerjakan di hari ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering dibacakan oleh para asatidz khususnya di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat ini Allah Ta'ala memberikan sebuah janji. Ada satu garansi dari Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan la'allakum tattaqun, pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Abu Jahal adalah Imam Syafi'i dan Abu Jahal sama-sama diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Sama-sama diberikan harta oleh Allah. Sama-sama punya anak dan istri. Sama-sama punya tempat tinggal. Tapi yang membedakan adalah Imam Syafi'i hidup di dunia dalam keadaan bertakwa dan beriman kepada Allah. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun dan Fir'aun, mereka hidup di dunia, memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, dan memiliki segalanya sama dengan apa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Tapi mereka tidak dalam keadaan bertakwa, bahkan mereka tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat. Maka di akhir ayat itu Allah katakan, la'allakum tattaqun, janji, jaminan, garansi dari Allah. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Setelah selesai berlalu sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, saat ini adalah giliran kita untuk membuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah Ramadan yang kita kerjakan selama sebulan lalu, puasa yang kita laksanakan selama di bulan suci Ramadan berhasil untuk mengkader diri kita menjadi orang yang bertakwa, atau sebaliknya. Puasa tidak memberikan kesan sama sekali, Ramadan batal untuk mengkader dan mencetak diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Berbicara mengenai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai takwa itu hanya memberikan efek kepada kita yang melakukan, sepertinya sudah wajar dan semestinya. Kebalikan daripada takwa adalah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Andai perbuatan itu pun hanya berkaitan dan bersangkutan dengan kita, itu juga wajar karena memang kita yang melakukannya.
Tapi disebutkan dalam kitab Jeremy Al-Khatib, satu kisah, satu riwayat mengatakan bahwa dahulu ketika berada di dalam surga, satu hari Ibunda Hawa pernah mematahkan sebuah ranting yang ada di dalam surga. Ketika ranting dipatahkan kemudian mengeluarkan getah yang warnanya laksana darah, Allah Ta'ala berfirman kepada Ibunda Hawa, wa izzati wa jalali la udmiyannaki kama admaiti hadhihi syajarah. Demi keagunganku dan demi kemuliaanku, aku akan membuatmu berdarah sebagaimana kau buat pohon ini berdarah. Maka sejak saat itu Allah tetapkan kepada Ibunda Hawa beserta seluruh keturunannya yang perempuan, mereka akan mengeluarkan banyak darah, di antaranya adalah darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Dari sini kita mengetahui bahwa haid, nifas, istihadah yang dialami oleh kaum perempuan merupakan sebuah hukuman yang Allah berikan kepada mereka dikarenakan perbuatan Ibunda Hawa dahulu ketika berada di dalam surga. Masih disebutkan riwayat di kitab yang sama bahwa di zaman Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud satu hari bertanya kepada Allah, ya Rabb, yang bersalahkan satu orang, yang mematahkan ranting kan hanya Ibunda Hawa. Harusnya jika yang salah satu, maka yang dihukum hanya satu. Lantas mengapa yang mematahkan ranting hanya satu orang, namun yang mendapatkan hukuman dari perbuatan itu harus seluruh anak keturunan Hawa yang perempuan? Ketika Nabi Daud bertanya, Allah Ta'ala kemudian menjawab, ya Daud, ana rabbul ma'bud wa amilud dzurriyyah bima fa'alal judud. Hai Daud, aku adalah Tuhan yang disembah. Seolah-olah Allah ingin katakan terserah aku buat apa. Wa amilud dzurriyyah, dan aku akan memperlakukan anak keturunan bima fa'alal judud, sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh kakek nenek moyang mereka. Dari kisah ini kita tahu bahwa sedikit banyak perbuatan kita hari ini ketika hidup di alam dunia, baik dan buruknya akan bersangkutan dengan anak cucu keturunan kita. Namun jangan dipahami bahwa di dalam Islam ada yang namanya dosa jariah. Tidak. Jangan dipahami bahwa kita akan memikul dosa dari perbuatan orang tua kita. Jangan dipahami adanya dosa turunan. Tidak ada dosa turunan di dalam Islam. Namun meskipun tidak ada dosa turunan di dalam Islam, tapi sedikit banyaknya efek samping dari perbuatan kita di hari ini akan bersangkutan dengan anak cucu keturunan kita. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan semua kita selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Ta'ala. Saya berikan sebuah dalil untuk menguatkan daripada riwayat tersebut. Sebutkan dalam satu riwayat bahwa kita disunahkan untuk membunuh cicak. Satu cicak mati kita bunuh dalam satu pukulan, kita dijanjikan akan diberikan pahala sebanyak 100 kebaikan. Pertanyaan, apa salah cicak? Ternyata disebutkan dalam satu riwayat, dahulu di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim sedang dibakar dalam kubangan api, cicak riang gembira senang melihat Nabi Ibrahim dibakar. Dia tiup-tiup api yang membakar Nabi Ibrahim dengan harapan api akan menjadi semakin besar. Tiupan cicak tidak sedikit pun menambah besarnya api. Namun Allah tidak memandang hasilnya, yang dipandang adalah niat dan usahanya. Karena perbuatan cicak di zaman itu, Allah berikan hukuman kepada cicak. Tidak hanya cicak yang ada di zaman Nabi Ibrahim, tapi sampai cicak yang ada di zaman kita. Bahkan cicak yang belum lahir, nanti kalau lahir juga sunnah untuk dibunuh. Siapa yang salah? Kakek moyang cicak yang salah. Ana rabbul ma'bud wa amilud dzurriyyah bima fa'alal judud. Saya berikan dalil kedua. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Bapak Ibu bisa melihat nanti dalam surah Al-Kahfi, itu di pertengahan kedua surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala ada mengisahkan kisah ketika Nabi Musa hendak belajar kepada Nabi Allah Khadir alaihissalam. Saat Nabi Musa hendak belajar, Nabi Khadir katakan, ya Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hai Musa, kau gak akan sabar belajar kepadaku. Kata Nabi Musa, kita coba dulu. Jawab Nabi Khadir, kalau mau belajar syaratnya satu, jangan banyak protes, jangan banyak tanya dengan apapun yang nanti akan aku kerjakan. Ternyata singkat cerita, Nabi Musa tidak sabar. Dia protes kepada Nabi Khadir sebanyak 3 kali. Salah satu protes yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah ketika keduanya sampai di sebuah kampung, meminta bantuan kepada penduduk kampung. Tak seorang pun penduduk kampung yang mau memberikan bantuan. Terus mereka berjalan sampai di ujung kampung mendapati sebuah tembok, sebuah bangunan yang mau roboh. Nabi Musa diajak oleh Nabi Khadir memperbaiki rumah tersebut. Selesai tembok diperbaiki,
Nabi Musa mengatakan kita pantas meminta upah kepada penduduk kampung ini karena mereka tidak mau membantu kita, tapi kita perbaiki salah satu rumah warga mereka yang mau roboh. Akhirnya Allah katakan, Nabi Khadir kemudian menjelaskan takwil daripada kejadian tersebut. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati. Adapun tembok rumah tersebut adalah milik dua orang anak yatim di kampung ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumah tersebut ada harta karun yang sangat banyak yang udah Allah siapkan untuk mereka berdua, yang nanti akan diperlihatkan kalau keduanya sudah tumbuh dewasa. Kalau rumah dibiarkan roboh, khawatir anak yatim akan pindah dan gak akan menemukan harta yang sudah Allah siapkan untuk keduanya. Atau kalau rumah dibiarkan roboh, khawatir harta akan ditemukan oleh orang lain. Maka untuk menjaga harta tersebut agar tetap menjadi milik kedua anak yatim, Allah kirim nabinya untuk memperbaiki rumah kedua anak yatim tersebut. Pertanyaannya, siapa kedua anak yatim? Lah kok hebat benar? Sekelas presiden sekalipun kalau rumah mau roboh, tukang yang memperbaiki. Ini anak yatim rumah mau roboh, Nabi yang memperbaiki. Bukan satu, dua Nabi diutus oleh Allah. Siapa kedua anak yatim itu? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Wa kana abuhuma solehan. Bapak dari kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan bahwa sebagian ulama tafsir mengatakan yang soleh itu bukan bapaknya langsung. Lantas siapa yang soleh? Wa kana jaddahu sabi'. Yang soleh itu kakeknya nomor 7. Bapak biasa saja, kakek pertama biasa saja, yang soleh kakek nomor 7, anak cucu keturunan ke-8 tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah. Ana rabbul ma'bud wa amilu dzurriyyah bima fa'ala judul. Maka selesai menjalankan ibadah puasa, Ramadan telah berlalu, hendaknya Ramadan itu bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Sekarang giliran kita untuk membuktikan, jadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Imtisal awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah. Wajtinabu nawahi, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian, kalau kita bisa jadi orang yang bertakwa, insya Allah kisah kita satu saat akan menjadi kisah yang manis dan menawan, yang pantas untuk didengar dan diceritakan kepada orang-orang yang akan datang. Tidak hanya itu, ketakwaan tersebut insya Allah tidak hanya bermanfaat untuk kita yang melakukannya, tapi anak cucu keturunan kita. Mereka juga akan merasakan manis buah ketakwaan tersebut, seperti apa yang tadi kami sebutkan dari kisah yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, barangkali sampai di sini dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf, dan kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.